sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Program Gema Kasih Indonesia ini adalah program yang membicarakan isu-isu yang hangat di tengah masyarakat, yang sedang mengemuka di tengah masyarakat, dan juga membicarakan tentang pokok-pokok ajaran gereja atau perkembangan ilmu teologi dan bagaimana kita dapat melakukan tugas panggilan kita di tengah gereja dan masyarakat, dan bagaimana merespons beberapa situasi yang sedang hangat ini dengan tepat. Pada episode kali ini, kita hendak membincang bersama mencari negarawan di pemilu 2024. Mencari negarawan di pemilu 2024. Dengan narasumber kita adalah Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Selamat datang kembali di studio, Pendeta Terima kasih, Pendeta Santi, sudah diundang terus. Pendeta Hariman adalah pendeta Gereja Kristen Pasundan dengan tugas khusus di Universitas Kristen Maranatha Bandung dan sebagai Ketua 1 Sinode Gereja Kristen Pasundan. Baiklah, Pendeta Hariman, pada episode kali ini kita membincang tentang mencari negarawan untuk Indonesia. Ya, di pemilu 2024. 2024 masih ada 2 tahun lagi. Setahun inilah sebentar lagi ya, kita lewati dulu 2023 ya. Tapi suhunya terus menghangat. Mungkin juga akan memanas gitu. Suhu yang makin memanas atau suhu yang makin memanas ini sesungguhnya mencerminkan tentang ada yang ingin kita kejar ya. Ada yang ingin kita capai, tak terkecuali para partai politik atau para politisi. Sebenarnya apa sih yang mereka cari dan mungkin juga kita cari ya, sehingga suhu ini makin lama makin memanas ini. Ya. Kalau partai politik tentu dia mencari kemenangan, ya. Tapi kalau kita masyarakat sesungguhnya mencari negarawan. Dan semestinya juga partai politik itu menyodorkan kepada kita negarawan, ya, menyodorkan kepada masyarakat figur-figur yang memang selain punya kompetensi, tapi mereka juga punya komitmen dan dedikasi, bahkan berani berkorban untuk masyarakat dan negara. Bukan sebaliknya, mengorbankan masyarakat, mengorbankan negara demi kepentingan golongan atau sekadar untuk memuaskan hasrat politik. Ya. Jadi kalau partai politik itu mau mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya, semestinya yang disodorkan kepada masyarakat itu adalah negarawan. Karena kita sebagai masyarakat butuh negarawan yang bisa mengelola kehidupan bangsa dan negara dengan baik, supaya bonum commune, kesejahteraan bersama itu sungguh-sungguh bisa dirasakan. Kalau yang ideal itu adalah mencari negarawan, dan kita semua mau mencapai yang ideal itu mestinya selesai, tidak ada persoalan. Namun yang menjadi problem adalah, apakah memang sungguh-sungguh kita sedang mencari negarawan atau sebetulnya enggak sebetulnya? Karena kalau kita lihat begitu ya, percaturan sementara ini begitu. Partai Nasional Demokrat mengumumkan bakal calonnya begitu ya. Lalu kemudian ini membuat sontak gitu ya. Kaget begitu. Lalu kemudian dari partai yang lain begitu ya, mengajukan calon yang dianggap lebih oke, sedangkan bagi yang lain tidak oke begitu. Apakah sungguh-sungguh yang sedang disodorkan kepada kita ini adalah negarawan atau enggak? Iya. Ini memang menarik ya, kontestasi politik tahun 2024 ini menarik.
Karena salah satu hal penting hemat saya adalah apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, ya, Presiden 2 periode. Dia dalam situasi yang sulit, tapi kita melihat Jokowi mampu mempertahankan stabilitas politik, juga stabilitas ekonomi. Dia membangun banyak sekali infrastruktur, tol di berbagai tempat itu dia bangun, bukan hanya tol di darat, tapi tol di laut, termasuk juga tol di langit, ya. Infrastruktur komunikasi itu dia bangun sedemikian rupa, dan karena prestasi Jokowi itu kita kemudian mendambakan kalau boleh penerus Jokowi itu minimal melakukan seperti yang Jokowi lakukan, atau bahkan lebih dari itu, lebih dari apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi pada hari ini. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat cenderung untuk mencari-cari, ya, figur siapa sih gerangan yang bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, bahkan harus jadi lebih baik lagi, ya. Nah, ini mencerminkan kerinduan kita sebenarnya, ya, sebagai masyarakat, sebagai negara dan bangsa. Dan di tengah-tengah euforia dan kerinduan itu muncullah, ya, beberapa nama yang tadi dikatakan digadang-gadang oleh partai politik. Nasdem dalam tanda petik curi start, ya, dia mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, dan ini membuat publik bertanya-tanya, ya, kenapa Anies gitu, ya, karena sosok ini kita tahu dia memenangkan Pilkada DKI dengan menghalalkan segala cara, termasuk memakai politik SARA, ya, yang mensegregasi masyarakat di masa itu. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa prestasi Anies sebagai gubernur nyaris tidak ada, begitu, ya, tidak ada sesuatu yang wow begitu yang dia bisa lakukan yang pantas untuk dibanggakan. Toh waktu hujan Jakarta tetap menjadi kolam besar misalnya, ya. Jadi ini jadi diskusi yang menarik, ya. Lalu PSI, ya, PSI ini partai baru, partai kecil yang katanya partai anak muda, ya. Dia tiba-tiba sebagai katakanlah antitesis terhadap sikap politiknya Nasdem, mengumumkan secara daring, ya, Ganjar Pranowo, ya, Gubernur Jateng sebagai bakal calon presiden, ya. Nah, walaupun Ganjar Pranowo sendiri sampai hari ini belum juga diproklamirkan oleh partainya, ya, PDIP juga mungkin sedang galau apakah Ganjar atau Puan atau ada alternatif yang lain, ya, yang bisa mereka usung. Kalau Gerindra sebelumnya kan sudah memproklamirkan ketua partainya, ya, Prabowo sebagai orang yang akan tetap mereka jagokan walaupun sudah kalah, ya, beberapa kali kalah, ya. Tapi nah ini realitas politik kita, dan nama-nama yang dimunculkan ini kalau kita jujur menilai bahwa memang belum kelihatan prestasi yang
yang sangat wow begitu ya. Tidak ada satu figur yang sungguh-sungguh menonjol ya. Nah karena itu ketika orang bertanya-tanya siapa yang harus kita pilih, nah ini menurut hemat saya di balik pertanyaan itu ada kerinduan bahwa yang harusnya ada itu adalah negarawan. Nah tapi kalau toh ideal sebagai negarawan itu tak kunjung kita lihat sampai hari ini, maka apa yang pernah dikatakan oleh Romo Magnis ya, bahwa ya kita mungkin bisa pakai prinsip minus malum ya. Mana yang kurang jelek di antara yang paling jelek lah ya. Tapi ya tantangan kita kemudian adalah dari figur-figur yang ada, saya sih berharap justru muncul figur sebanyak-banyaknya supaya nanti publik melihat ya, publik menilai, publik yang kemudian melakukan filter siapa kira-kira yang terbaik ya di antara bakal calon yang ada ini ya. Nah ini memang serunya konteks politik 2024 ini. Karena sejatinya nggak ada satu figur yang terlalu menonjol di atas yang lain ya. Berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau dulu kita melihat Jokowi itu kan dia muncul betul-betul dari bawah ya, dengan segudang prestasi yang memang masyarakat bisa lihat, masyarakat bisa nilai. Dia jadi wali kota Solo 2 periode dan dia terbilang sukses di sana ya, banyak hal yang dia kerjakan. Dan karena prestasinya itu, dia lalu dipromosi sebagai gubernur DKI. Dan dalam waktu yang relatif singkat, kita tahu dia tidak sampai menuntaskan periodenya sebagai gubernur ya. Tapi karena dia mampu memikat masyarakat ya, DKI Jakarta, dan memang Jakarta menjadi center. Dia misalnya dulu itu kan kartu Jakarta Pintar misalnya ya. Warga DKI harus sekolah ya, dan dia menggelontorkan uang membangun sistem untuk itu ya. Dia juga melakukan upaya untuk membuat Jakarta itu bebas dari banjir, dan dia langsung kerjakan, dia melakukan itu, dan warga DKI langsung merasakan itu, dan itu terpublikasi secara luas. Titik-titik yang dulu banjir seperti daerah Jatinegara dan seterusnya itu kan jadi berkurang banyak sekali ya. Dia membuat gorong-gorong raksasa untuk mengalirkan air itu, membuang air ke laut. Ini yang Jokowi lakukan itu yang seharusnya ya sederhana, tapi memang langsung berdampak kepada masyarakat. Dia membangun rumah untuk masyarakat ya, perumahan masyarakat itu dibuat bagus sekali ya, konsep rumah susun yang dibuat daerah-daerah yang kumuh. Saya dulu kebetulan tinggalnya di daerah Tanah Tinggi, Senen, yang memang sangat padat, sangat kumuh. Dalam waktu yang relatif singkat, Jokowi bisa mengubah itu. Ya, nah saya kira karena prestasi-prestasi Jokowi itu, dia lalu diangkat ke pentas nasional ya, digadang-gadang sebagai calon presiden, dan masyarakat mengantar dia sampai ke istana ya. Periode pertama selesai, masuk ke periode kedua, dan kita lihat apa yang Jokowi lakukan di Jakarta. Dia bisa meluaskan itu kan di Indonesia, dari kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, kemudian jadi Indonesia Sehat, Indonesia Pintar ya. Pembangunan infrastruktur dia bisa lakukan di mana-mana, dan belum ada figur yang kemunculannya itu menurut saya seperti Jokowi itu ya. Dia
nongol dari bawah, ya. Dia menunjukkan prestasi kerja yang keren, sehingga ketika dia dikontestasikan dengan kontestan yang lain, ya tidak heran kalau kemudian sebagian besar masyarakat Indonesia mempercayakan tanggung jawab sebagai presiden kepada Jokowi. Saya kira Jokowi itu fenomenal, ya. Dia muncul dari bawah, nggak ada Tra Soekarno-nya, ya, nggak ada Tra bangsawannya, ya. Dia juga bukan pengusaha yang besar, ya. Dia hanya pengusaha mebel yang, ya, bukan pengusaha besar. Bukan juga pimpinan partai, tapi dia bisa kemudian muncul dan menjadi pemimpin nasional dengan segudang prestasi. Baiklah. Nah, itu saya kira. Ya. Karena topik kita bicara soal mencari negarawan untuk Indonesia di pemilu 2024, lalu kira-kira apa ciri-ciri, ya, atau karakter-karakter, ya, sosok negarawan itu. Kita akan membincang itu di segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Berjuta bintang di angkasa, setiamu Tuhanku mengaruh hatiku. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita hendak membincang mencari negarawan di pemilu 2024. Dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua bersama dengan narasumber Pendeta Dr. Hariman Patianakota. Jika di antara para sahabat mau menyampaikan respon tanggapan, boleh sampaikan di kolom chat yang sudah kami sediakan. Baiklah Pak Hariman, kita lanjut ya. Kita ini sedang ngobrol atau membincang tentang topik mencari negarawan di pemilu 2024. Tadi Pak Rimandi, katakanlah segmen yang pertama mengatakan, ya kalaupun belum bisa mendapatnya, mengutip pernyataan yang pernah disampaikan Romo Magnis, ya coba kita lihatlah yang buruknya nggak terlalu banyak gitu kira-kira. Kalau yang lainnya 4, katakanlah 2 atau 1 gitu ya. Tapi ya kita coba untuk tetap optimis dengan katakanlah meletakkan begitu yang katakanlah yang ideal ya. Negarawan. Menurut Pak Hariman seperti apa ya ciri ataupun karakter seorang negarawan itu? Negarawan itu bagi saya dia adalah pribadi yang meletakkan kepentingan masyarakat, negara di atas segalanya. Meletakkan kepentingan masyarakat dan negara di atas
kepentingan pribadi golongan, ya. Ini sosok yang sudah selesai lah dengan diri sendiri. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia mau mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, ya, untuk keadilan di negaranya, ya. Nah, karena itu seorang negarawan itu terus dipimpin oleh etos, ya. Jadi dia melihat politik itu sebagai etika untuk melayani. Dia karena kecintaannya untuk masyarakat, karena antusiasmenya untuk melayani kepentingan negara, maka kalau ada pilihan antara mengorbankan diri atau mengorbankan masyarakat, negarawan itu akan memilih mengorbankan dirinya, ya, untuk kemajuan masyarakatnya, ya. Nah, saya kira itu karakter seorang negarawan, ya. Dia melihat dirinya sebagai pengabdi untuk masyarakatnya, untuk negara dan bangsanya, ya. Dia pasti punya kecakapan intelektual, ya, tetapi itu bukan hal yang terutama, ya. Ada banyak orang yang pintar, ya, tetapi pintar saja tidak cukup. Pintar saja tidak cukup untuk jadi negarawan, ya. Seorang negarawan harus sungguh-sungguh mengabdikan ilmunya, intelektualitasnya demi masyarakat, dan kita butuh itu. Negarawan juga punya compassion, ya. Dia mampu berbela rasa dengan masyarakat, ya. Dia menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakatnya, ya. Ini posisi yang jelas dan tegas dari seorang negarawan. Dia bukan seperti bos yang ada di atas, tapi dia justru berdiri bersama dengan masyarakatnya, dan dia menempatkan logos kebenaran itu sebagai hal yang penting, ya, nilai yang penting yang dia kejar. Jadi negarawan itu bagi saya dia punya etos, ya, dia punya logos, tapi dia juga punya pathos, ya. Dia punya compassion untuk masyarakat, ya. Tapi sosok negarawan ini kan di pemilu 2024. Kalau dia lakukan itu semua, mungkin saja dia bisa kalah atau mati begitu. Sedangkan kalau mau merebut begitu, ya, apalagi mau katakanlah menciptakan tatanan begitu yang katakanlah kita anggap lebih baik gitu, ya, untuk kebaikan bersama, maka harus menang. Ini bagaimana menampilkan sosok negarawan, namun juga kita ingin mencari, ya, sosok negarawan itu, namun ya di antara sistem yang seperti ini begitu. Kalau kita ingat, ya, salah satu filsuf Socrates, dia mati karena kebenaran itu, ya, di hadapan sistem yang lebih besar, yang lebih kuat begitu. Bagaimana Pak Harim? Iya, saya kira negarawan itu tidak mencari kemenangan, apalagi kemudian menghalalkan segala cara supaya dia menang. Ya. Seorang negarawan itu mencari kebaikan bagi orang yang dia pimpin. Dia mengutamakan kepentingan orang yang dia pimpin di atas kepentingan dirinya. Sehingga kalau untuk masyarakat dia harus berkorban dengan dia mengatakan kebenaran, maka bisa jadi itu akan menjadi pilihannya, ya. Seperti yang
misalnya disinggung tadi ada Sokrates ya, Yesus Kristus juga saya kira ya, ini orang yang juga tanpa tedeng aling-aling ya mengatakan kebenaran. Dia juga berdiri bersama dengan masyarakat ya. Dia punya compassion, punya bela rasa yang kuat. Dia hidup dengan rasa kejelataan ya dan dia akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri ya, bukan mengorbankan masyarakat ya, bukan mengorbankan orang banyak. Dan saya kira negarawan itu demikian ya, yang dia cari bukan kemenangan, tapi yang dia kejar itu kebenaran, yang dia hendak perjuangkan itu kebaikan ya, dari orang-orang yang dia pimpin, keselamatan dari orang-orang yang dia pimpin. Dia tidak sekedar mengejar kemenangan, dan kebenaran itulah yang akhirnya akan selalu menang ya, walaupun mungkin sekarang tertunda, sekarang mungkin kelihatan seperti kalah gitu ya, tapi pada akhirnya kebenaran itu yang akhirnya tampil sebagai pemenang. Nah, karena itu hemat saya ya, ini menjadi satu pembelajaran ya politik untuk partai-partai, pembelajaran politik juga untuk kita sebagai masyarakat. Jangan cari kemenangan ya, upayakan kebenaran, tegakkan keadilan ya, tinggikan etika ya dalam melayani ya, dan lihatlah jabatan itu sebagai etika untuk melayani. Ini yang menjadi concern dari yang namanya negarawan itu. Dan negarawan inilah yang harus kita cari. Tugas partai politik, tugas lembaga-lembaga keumatan termasuk gereja, lahirkan kebenaran, bentuk dan lahirkan negarawan itu, supaya masyarakat kita punya banyak pilihan. Apakah negarawan itu juga berangkat dari konteks? Sebut saja katakanlah salah satu negarawan Muhammad Hatta, hidup sederhana, hidup hanya mengandalkan masa pensiun begitu ya, di pengasingan masih sanggup untuk menulis buku begitu, buku yang sangat mencerdaskan begitu. Namun di era ini apakah jangan-jangan bukan negarawan yang model begitu tapi negarawan yang memang melihat konteks yang sekarang begitu. Kalau yang dicari ya nanti yang mau hidup sederhana, lalu kemudian ya ini bukan kebenaran partai kami nih kalau punya hidup sederhana hanya itu, karena yang akan dibawa ini kan adalah katakanlah kendaraan ya, kendaraan kita bersama. Kebetulan Anda yang dicalonkan, tapi kan kendaraannya adalah kami begitu. Jadi sistemnya yang memang seperti ini ya, realitanya memang seperti ini. Lalu kemudian negarawan yang muncul itu mungkin negarawan dengan sosok yang lain mungkin ya. Bagaimana pandangan Pak Hariman? Iya, memang setiap zaman punya orang ya, dan setiap orang itu punya zaman ya. Jadi pemimpin itu anak-anak zaman ya. Dia lahir, dia tumbuh karena keberaniannya menjawab apa yang menjadi pergumulan zamannya ya. Saya kira orang seperti Hatta, orang seperti Soekarno ya, mereka memang punya etos ya. Mereka punya prinsip-prinsip kebenaran ya, punya logos ya. Mereka juga punya compassion ya. Dan karena itu mereka berani untuk memperjuangkan itu ya. Apa yang menjadi keyakinan mereka itu yang mereka perjuangkan ya. Idealisme itu yang mereka coba kerjakan ya, sehingga
akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menonjol di zamannya, orang-orang yang kemudian dipercaya sebagai pemimpin dan mereka hidup dengan rasa cukup sampai akhir. Ya, mereka tidak memanfaatkan jabatan itu untuk mengejar kekuasaan. Ya, jadi menjadi pemimpin itu, menjadi pejabat itu bukan seperti seorang pengusaha yang sedang investasi. Ya, nah saya kira walaupun zaman Soekarno, zaman Hatta itu sudah lewat, ya. Kita hari ini ada di zaman kita, tapi saya kira values, ya, nilai-nilai untuk misalnya hidup sederhana, ya, menjadi orang yang memegang teguh nilai-nilai, ya, berani memperjuangkan apa yang diyakini sebagai kebenaran, ya, itu menurut hemat saya abadi, ya, melintasi zaman. Jadi ada nilai-nilai prinsip universal, ya, Betul. keutamaan yang universal itu. Betul. Jadi, nah ini seorang negarawan itu dipimpin oleh keutamaan itu, oleh virtu gitu. Jadi saya kira walaupun zaman ini berganti, tetapi virtu itu, kebajikan-kebajikan itu, keutamaan-keutamaan itu sesuatu yang bisa kita sebut abadi. Dia universal, dia berlaku di mana saja. Dan sekarang ini itu jadi tantangan kita. Jadi tantangan kita untuk menghidupinya dalam konteks kita di hari ini. Ya, para pemimpin-pemimpin partai memang harus mencari atau bahkan memang membentuk, melahirkan pribadi-pribadi yang kelak jadi negarawan. Pribadi-pribadi yang hidup, tumbuh, dibimbing oleh virtu. Ya, mereka yang memang harus berani memperjuangkan apa yang diyakini sebagai kebenaran. Jadi bukan seperti sekarang kita lihat, oh karena dia artis populer gitu ya, bisa menarik suara, kita ambil lah gitu ya, dia gitu ya. Jadi bukan itu, bukan hal yang seperti itu yang partai kita kan makanya menjadi sangat pragmatis. Nah, ini menjadi kendaraan demokrasi, tapi pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik sebagaimana mestinya untuk melahirkan negarawan sejati itu. Partai hanya sebagai kendaraan dan betul-betul ini hanya menjadi instrumen saja. Hanya menjadi instrumen. Nah, saya kira ini yang harus kita dorong supaya partai-partai kita ini berubah lah, ya. Masyarakat cari negarawan, nah tugas mereka adalah melahirkan negarawan. Masyarakat mencari negarawan dan tugas partai adalah melahirkan negarawan. Baiklah, Pak Riman, kita akan lanjut ke segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sudah tidak asing lagi di kalangan penggiat dan penggemar musik gereja. Walaupun ia hidup di abad ke-19, tepatnya ia lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1915. Namun sampai hari ini karya-karyanya terus dimuat dalam berbagai buku nyanyian dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang mencari negarawan di pemilu 2024. Dan saat ini kita sudah tiba di segmen terakhir, di segmen yang ketiga, bersama dengan narasumber kita, Pendeta Dr. Hariman Batiana Kota. Baiklah, Pendeta Hariman, kita lanjut saja ya di segmen yang ketiga ini. Di ujung segmen yang kedua, Pak Hariman menjelaskan ataupun menyampaikan tentang tugas kita sebagai warga negara adalah mencari negarawan. Dan tugas partai adalah idealnya harus melahirkan negarawan. Sehubungan dengan topik kita ini, mencari negarawan di pemilu 2024. Kira-kira kekejar nggak itu? Ya, Indonesia ini kita semua berharap panjang umur. Panjang umur Indonesia. Ya. Jadi siapapun nanti yang akan terpilih di 2024 itu bukan akhir dari proses kita membangun Indonesia yang demokratis, ya. Siapapun nanti yang terpilih di 2024 itu juga bukan akhir dari proses partai melahirkan negarawan. Ya. Jadi kita berproses mendorong partai memunculkan figur-figur yang bisa dipilah dan dipilih secara rasional oleh masyarakat. Sebagaimana kerinduan kita untuk mencari negarawan. Tapi sejalan dengan itu kita mendorong partai-partai dan juga masyarakat supaya euforia mencari negarawan itu jangan berhenti atau jangan hanya dimulai dan berhenti di saat pemilu, ya. Tapi itu harus menjadi satu proses yang kita gumuli secara terus-menerus. Nah, partai politik menurut hemat saya tahu bahwa partai-partai politik itu mereka juga punya sistem pengkaderan, ya. Nah, saya kira mereka harus serius di sana, ya, harus serius di situ untuk melakukan proses pengkaderan yang berjenjang, ya, kontinu, ya, dan ini akan membantu partai politik melahirkan kader-kader terbaik, ya. Jadi orang yang misalnya muncul di DPP misalnya, ya, ini haruslah orang-orang yang memang sudah teruji misalnya dari DPD-nya, ya. Dia mau muncul di pentas nasional, ya. Ini memang karena dia sudah teruji dalam proses-proses kaderisasi yang dilakukan. Nah, memang itu tugas berat partai politik, saya kira, dan ini juga saya lihat sistem keanggotaan partai politik di kita juga kayaknya belum dikelola dengan baik, ya. Sebab misalnya kalau anggota partai politik itu, kalau kita jadi anggota kan kita punya tanggung jawab dong, ya, untuk ikut membesarkan partai itu, ya. Yuran anggota, ya, dan seterusnya. Tapi poinnya adalah supaya proses-proses kaderisasi itu bisa berlangsung kan butuh logistik juga, gitu kan. Sehingga partai itu memang harus dikelola dengan baik sehingga dia bisa sustain, ya. Problemnya sekarang kita lihat kenapa partai-partai politik tertentu dikuasai oleh kapitalis. Ini kan karena memang membutuhkan logistik, kan. Jadi siapa yang pemilik modal, dia yang menjadi penentu dalam kebijakan di partai-partai politik itu. Nah, ini kan juga akhirnya masalah, ya. Ini kan menjadi masalah, menjadi tantangan dalam pengelolaan partai politik itu. Sehingga partai-partai kita tidak heran
menjadi sangat pragmatis, mencari orang yang penting kamu punya uang, ya, kamu bisa bayar berapa, maka kamu akan dimajukan. Atau mencari orang yang memang terkenal seperti artis yang memang bisa mendulang suara. Nah, pragmatisme seperti itu yang kemudian ditempuh oleh partai politik. Nah, orang-orang yang mungkin saja cerdas, ya, punya integritas yang baik dan seterusnya, ini bisa terpinggirkan, dikalahkan oleh orang yang punya uang, dikalahkan oleh orang yang punya popularitas, ya. Kita bisa bikin konten yang bagus di YouTube, yang menarik, yang menarik, ya, mengambil banyak follower, ya, bisa jadi besok-besok YouTuber itu akan dicalonkan, ya, oleh partai politik. Nah, pragmatisme semacam ini saya kira masih membelenggu partai-partai kita, dan saya kira ini tantangan, ya, kita dorong supaya partai itu betul-betul dikelola secara baik menjadi partai yang sehat, ya, dia tumbuh dengan pengelolaan keuangan yang sehat, ya, dan itu berarti semua anggota partai itu harus punya tanggung jawab dan mereka harus serius dalam proses kaderisasi. Saya kira ini tantangan-tantangan yang memang masih menghambat partai kita untuk sungguh-sungguh melahirkan seorang negarawan, ya, seorang negarawan. Di masyarakat, bagaimana kita bisa juga menciptakan semacam arus begitu, ya, yang berbeda begitu, yang melawan keumuman begitu, ya. Jadi yang kira-kira hanya sekedar mendulang suara. Gereja sebagai bagian dari warga masyarakat, gitu. Bagaimana bisa untuk juga turut menciptakan, kan negarawan harus diciptakan, ya, tidak bisa lahir dengan sendirinya. Betul. Supaya mereka, sosok-sosok ini dapat menjadi negarawan, bukan sekedar saat pemilu saja, gitu. Iya. Itu pertanyaan menarik, ya, dan saya kira gereja dan juga lembaga keagamaan yang lain, kalau mau kehadirannya itu relevan di tengah-tengah konteks hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka lembaga-lembaga agama termasuk gereja harus menjadi dalam tanda petik sekolah, ya, sekolah untuk melahirkan negarawan-negarawan itu sendiri. Jadi dan saya kira lembaga-lembaga keumatan termasuk gereja punya potensi yang besar untuk itu, ya. Karena secara organisatoris gereja itu terbilang rapih, ya, misalnya, ya, rapih. Infrastruktur dia udah punya, ya. Ada komisi remaja dari anak sampai lansia ada, ya. Komisi remaja, komisi pemuda, taruhlah ini kan segmen yang sangat potensial misalnya, ya. Nah, karena itu memang menurut saya proses-proses pembinaan yang dilakukan di gereja jangan lagi bicara soal surga dan neraka misalnya, ya. Tapi mari kita mempercakapkan konteks hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kita melihat itu dalam terang keyakinan iman kita, ya. Dan yang berikutnya saya kira untuk lebih canggih, ya, kita mesti mendorong supaya organisasi-organisasi remaja dan pemuda ini kita transformasi memang menjadi sungguh-sungguh lembaga yang sifatnya itu kaderisasi, ya. Kita betul-betul melakukan proses kaderisasi di sana, ya. Leadershipnya kita bentuk, ya. Spiritualitasnya kita bangun, ya. Kita perlengkapi mereka dengan perspektif untuk bagaimana membaca dan menganalisis situasi-situasi sosial, politik dan seterusnya, ya. Kita perlengkapi mereka supaya mereka betul-betul bisa menjadi
pribadi yang kelak memberikan dampak. Ya. Nah, proses kaderisasi ini kemudian kita coba relasikan ya dengan lembaga-lembaga tertentu, bahkan mungkin termasuk partai-partai politik. Bukan berarti lalu gereja berafiliasi dengan partai-partai politik tertentu, tapi kalau gereja sudah mempersiapkan orang-orang ini, gereja kan tinggal memberikan pilihan supaya mereka ini nanti harus berkiprah kemana ya, ke partai politik atau memang mau membangun lembaga swadaya masyarakat secara mandiri ya, untuk juga dari luar untuk melakukan mendorong perubahan-perubahan, silakan ya. Tapi bagaimanapun lembaga kader yang dibangun oleh gereja itu memang mesti kita korelasikan ya dengan lembaga-lembaga lain. Bahkan kita sejak dini sudah harus memikirkan bagaimana dalam tanda petik kita mendistribusikan kader-kader ini. Mendistribusikan kader-kader ini ya. Jadi gereja mesti juga punya cara berpikir yang seperti itu ya. Persis. Tidak hanya tadi ya bicara hanya soal surga dan neraka, sibuk dengan ritual-ritual saja. Saya kira harus dipersiapkan begitu ya. Dan itu akan menjadi sumbangan yang baik sekali ya. Berdampak ya. Untuk masyarakat, untuk negara dan bangsa kita. Baiklah, kita sudah makin tiba di akhir segmen yang ketiga ini. Silakan Pendeta Riman boleh menyampaikan ya pesan pastoral yang berkaitan dengan topik kita kepada para sahabat. Para sahabat YKB TV, kita memang sedang mencari negarawan ya, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Tetapi bagus juga kalau kita pribadi lepas pribadi membangun karakter negarawan itu dalam diri kita, dan tanggung jawab melahirkan negarawan itu sejatinya bukan hanya tanggung jawab partai politik, tapi tanggung jawab semua, termasuk tanggung jawab gereja ya, lembaga-lembaga keagamaan. Karena itu mari kita menata dan membangun sistem yang memungkinkan lahirnya negarawan di tempat kita masing-masing. Negarawan tidak bisa lahir dengan sendirinya, ia harus diciptakan, ia harus dibentuk dengan sungguh-sungguh baik, dengan sistem yang juga baik. Sahabat, jika di antara sahabat mau menyampaikan pertanyaan, respon, silahkan sampaikan di kolom chat, dan mau menyampaikan saran dan kritik kepada kami, silahkan sampaikan di nomor 0812 8188 9191. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.